Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Novi. Kemarin kalian sudah berjumpa dengan Bu Novi pada MPLS, yaitu tips belajar efektif selama pandemi. Dan hari ini kalian akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalian di SD dulu tentu sudah pernah belajar IPA. Apa sih IPA itu? IPA, ilmu pengetahuan alam. Iya benar, itu merupakan singkatan. Ilmu pengetahuan alam disingkat menjadi IPA. Tapi hakikatnya itu seperti apa? IPA itu merupakan suatu ilmu yang fokus pengkajiannya itu adalah alam beserta proses-proses yang ada di dalamnya. IPA ini merupakan ilmu yang berkembang dari hasil pengamatan para ilmuwan pada zaman dahulu. Pengamatan yang dilakukan para ilmuwan ini kemudian akan dijadikan sebuah hipotesis atau perkiraan atau dugaan sementara. Kemudian hipotesis ini oleh para ilmuwan dilakukan penyelidikan atau penelitian. Hasil penelitiannya kemudian dijadikan suatu teori, yang mana teorinya itu akan digunakan untuk menguak kejadian atau fenomena alam. Objek apa saja yang dipelajari dalam IPA? Tentu banyak sekali, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, coba kita simak. Objek yang dipelajari dalam IPA yaitu seluruh benda di alam di sekitar kita, baik itu bendanya hidup maupun tidak hidup, dan segala interaksi yang ada di alam tersebut. Jadi contohnya coba dilihat. Nah, jadi objek IPA itu seperti tata surya, terdiri atas planet-planet, kemudian bintang, meteorit, asteroid, komet, dan sebagainya. Kemudian manusia, tumbuhan, binatang, kemudian benda-benda yang tak hidup, contohnya mobil, boneka, dan seterusnya. Jadi banyak sekali objek yang bisa dipelajari dalam IPA. Komponen IPA itu ada 4. Yang pertama yaitu fisika. Fisika ini ilmu yang mempelajari seperti tentang cahaya, suhu, tekanan. Kemudian kalau kimia, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang zat dan perubahannya. Misalnya proses pengkaratan pada paku atau mungkin pada pagar rumah kalian yang terbuat dari besi. Nah, itu dipelajari di kimia. Kemudian yang ketiga adalah biologi. Biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik mulai dari yang ukurannya sangat kecil sampai dengan yang sangat besar. Kemudian yang keempat, ini adalah ilmu bumi dan antariksa. Pada ilmu bumi dan antariksa ini, kalian akan mempelajari tentang proses pembentukan bumi sampai dengan perkembangannya saat ini. Nah, selanjutnya, 3 kegiatan dalam proses IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi, dan yang ketiga, mengomunikasikan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengamatan atau istilahnya adalah observasi, yaitu menggunakan panca indera. Misalnya, ada seorang anak laki-laki, kemudian melakukan pengamatan tentang tumbuhan. Dia mengamati tanaman atau tumbuhan. Ketika dia ingin mengetahui warna dari daun misalnya, dia maka menggunakan panca indera. Menggunakan indera apa? Indera penglihatan atau mata. Kemudian ketika dia ingin mengetahui tekstur dari batang pohon atau tanaman tersebut, maka dia menggunakan indera kulit. Kemudian ketika dia ingin mengetahui aroma dari bunga, dia menggunakan indera penciuman atau hidung, dan seterusnya. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan harus bersifat objektif. Artinya sesuai dengan keadaan nyata atau sesungguhnya. Jadi, ketika kalian melakukan pengamatan,
maka kalian tuh harus harus objektif, harus bersifat nyata. Apa yang diamati itu harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Tidak boleh ada dicampuri dengan berdasarkan persepsi kita. Kemudian selanjutnya, yang kedua, membuat inferensi. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi, setelah kalian melakukan pengamatan, kalian merumuskan penjelasan-penjelasan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan atau hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian yang ketiga, yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan atau penelitian ini bisa secara lisan, ngomong langsung, maupun secara tertulis atau tulisan. Nah, yang dikomunikasikan dapat berupa tabel, grafik, bagan, maupun gambar yang relevan atau yang sesuai. Manfaat atau kegunaan mempelajari IPA, apa saja sih? Coba kita lihat yang pertama, yaitu memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, bagaimana proses manusia bisa melihat suatu benda, atau manusia bisa mendengarkan bunyi, atau mengapa pelangi itu berwarna 7, ada 7 warna pelangi, kemudian bagaimana sistem pencernaan pada manusia, dan lain-lain. Jadi, kita bisa memahami hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misal, melalui pengamatan, kalian bisa menentukan tanaman apa ya yang cocok untuk ditanam di kebun yang berada di kaki gunung. Nah, tentunya jenis tanaman yang akan ditanam di daerah kaki gunung dengan di dataran rendah itu akan berbeda. Bisa menentukannya melalui apa? Melalui pengamatan. Bagaimana tanahnya, tekstur tanahnya, dan seterusnya. Kemudian, kalian dengan belajar IPA dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, kalian bertemu aliran air yang kotor, tapi air tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mandi, untuk mencuci, dan untuk kebutuhan yang lain-lain. Kamu dengan belajar IPA ini akan bisa membuat penyaring sederhana untuk membuat airnya menjadi bersih sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan layak. Selanjutnya, dengan belajar IPA ini, kalian akan dapat berpikir logis dan sistematis karena kalian akan terbiasa berpikir secara berurutan. Tadi mulai dari mengamati, membuat inferensi, kemudian mengomunikasikan, dan menggunakan logika ilmiah dalam menyimpulkan sesuatu. Tugasnya, nah ini, amatilah ciri-ciri fisik anggota keluargamu dan masukkan ke dalam tabel berikut. Misalnya, kalian di rumah tinggal dengan ayah, kemudian dengan ibu, dengan kakak, atau yang tidak punya kakak berarti tidak usah dideskripsikan. Milih, atau mungkin dengan adik, atau mungkin kalian hanya tinggal dengan nenek, berarti yang dideskripsikan atau diamati hanya ciri-ciri dari nenek. Atau mungkin kalian tinggal dengan paman dan bibi kalian, berarti yang diamati adalah paman dan bibi. Jadi, amatilah ciri-ciri fisik anggota keluarga yang sedang kalian tinggal bersama mereka. Nah, misalnya kalian hanya tinggal dengan ayah dan adik saja, ya berarti ayah dengan adik. Kalau misalnya lengkap, ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, adiknya ada 2, maka adik yang pertama dalam kurung namanya siapa, adik yang berikutnya namanya siapa, kakaknya dalam kurung diberi nama juga. Kemudian ciri-ciri, ingat tadi syarat mengamati, kalian harus bersifat objektif. Artinya apa? Nyata dan sesuai dengan yang kalian amati. Tidak boleh ada unsur persepsi kita. Misalnya, contohnya yang pertama, ayah, rambutnya berwarna hitam, ciri-ciri yang tampak kan, ciri-ciri fisik. Kemudian, oh ayah hidungnya mancung, kemudian kulitnya sawo matang, kemudian bola matanya berwarna coklat.
tubuhnya tinggi. Nah, di sini ini siapapun yang mengamati pasti hasilnya sama. Tidak boleh misalnya, ayah ciri-cirinya sabar. Nah, itu berbeda. Karena ini adalah sabar tadi itu berdasarkan persepsi, tidak fisik, tidak tampak. Jadi itu mengandung persepsi. Kalau objektif dilakukan pengamatan oleh siapapun hasilnya sama. Berarti ciri-ciri fisik yang tampak. Oke, paham ya? Jika memang ada yang belum paham, bisa bertanya langsung kepada Bu Novi melalui WhatsApp. Selanjutnya untuk tugas tadi dikerjakan di buku catatan dengan format berikut. Diberi nama lengkap kalian, nama panggilannya siapa biar Bu Novi lebih akrab lagi dengan kalian, kemudian kelas berapa, tentu kelas 7, kemudian nomor presensi atau nomor absennya berapa. Dikirim ke link Google Form. Link ini nanti akan saya bagikan ke grup WA kelas 7. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.